Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Pagi. Kan kemarin kita sudah belajar bagaimana yel-yel BRK. Kita ulangi. Selamat pagi. Pagi. Yes, bel. Sekali lagi. Selamat pagi. Pagi. Yes, bel. Baik. Kawan-kawan mahasiswa, perkenalkan saya Jam Regrawan. Saya lahir di Lebak, Banten. Tepatnya sekitar 31 tahun yang lalu. Kemudian saya SMA di Banten, SMP di Banten, SD di Banten. Kemudian melanjutkan 2006 saya di Universitas Padjadjaran Bandung. SMPTN dan alhamdulillah dapat. Kemudian lulus 2010. Kemudian setelah 2010 saya bekerja dulu 1 tahun di perusahaan swasta. Kemudian saat itu 2011 ada edaran untuk mengikuti beasiswa. Dan alhamdulillah berkat doa dari keluarga saya lolos beasiswa S2 di Unpad 3. Setelah masuk beasiswa S2 2013 selesai. 2013 selesai, kemudian saya ditempatkan CPNS di NTB. Cuman masalahnya adalah saya tidak siap saat itu. Keluarga mengusulkan, saya mengusulkan dan seterusnya. Pada akhirnya kami meminta pemindahan lokasi penempatan beasiswa unggulan untuk dosen. Akhirnya ditempatkan di Universitas Mercubuana. Dan saat ini bertemu dengan kawan-kawan mahasiswa semua. Itu perkenalan singkat dari saya, dan saya sekarang sudah berkeluarga. Jadi untuk ibu-ibu, mohon maaf saya sudah berkeluarga ibu ya. Baik, kali ini kita akan berdiskusi terkait hak dan kewajiban warga negara. Kenapa kemudian hal ini menjadi penting untuk kita bicarakan? Banyak sekali degradasi moral saat ini yang sering kita temui. Mulai dari anak sekolah, sampai anggota dewan, sampai pejabat publik, masalah moral tidak bisa dihindari oleh semua orang. Oleh karena itu, potensi ke arah sana pasti kita memiliki hasrat untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran hal tersebut. Oleh karena itu, maka dalam konteks diskusi kita kali ini, bagaimana kita coba mendalami kembali apa yang seharusnya menjadi kewajiban kita, apa yang seharusnya kita kerjakan untuk bangsa dan negara. Tanpa berpanjang lebar, saya ingin memberikan semacam persepsi publik terkait harapan dan ekspektasi anak-anak muda khususnya bagaimana bangsa ke depan. Mari kita lihat video yang akan saya tampilkan. Silakan. Video dulu. Video. Baik. Indonesia ya? Apa yang pertama kali muncul di pikiran kamu waktu dengar nama Indonesia? Bendera keadilan, rasis, diskriminasi, Kesenjangan sosial di mana-mana. TKW, konsumerisme, internetnya lemah, polusi, Kotor, pikirannya nggak terbuka. kalau kritik nggak pakai otak, munafik, tolak, orangnya suka curang, korupsi, birokrasi kompleks, Bangsa peniru. malas, tertinggal, kurang disiplin, miskin, kacau. Tapi tahu nggak kalau Indonesia sebenarnya bukan cuma itu. Indonesia itu kaya. Masa? Serius? Orang Indonesia itu hebat. Oh ya? Yang benar. Kamu mungkin dari mana? Mungkin nggak ada deh. Coba kita lihat.
inilah prestasi-prestasi yang sudah ditorehkan anak bangsa dan kita semua bisa melakukan ini, bahkan lebih. Indonesia adalah negara berkembang, punya potensi yang sangat besar. Itu artinya Indonesia masih bisa jauh lebih baik dari apa yang kita lihat sekarang ini. Pertanyaan yang sangat penting adalah Indonesia yang seperti apa yang kamu lihat 5-10 tahun ke depan. Karena apa yang kita lihat menentukan masa depan kita. Semua orang Indonesia sejahtera. Rakyat-rakyat kecil lebih diperhatikan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemerintahnya memberikan kesempatan yang sama bagi yang kaya dan miskin. Gak ada lagi minoritas dan mayoritas. Lebih banyak wanita yang jadi pemimpin. Orang Indonesia gak bakal suka ikut campur urusan orang lain. Kita nyaman tinggal di Indonesia. Teknologinya lebih maju dari masa lain. Bisa bersaing dengan Amerika. Kita mengelola kita Oke, saya stop. Terima kasih banyak. Baik, teman-teman semua, apa yang teman-teman rasakan setelah melihat video tersebut, kemudian apa yang bisa kita ambil hikmahnya dari video tersebut? Ada yang bisa menyampaikan? Silakan. Pertama, harus ada optimisme, artinya warga kita banyak yang juara tapi tidak banyak dan tidak dihargai. Yang pintar akademik malah lebih dihargai pintar nyanyi, sehingga lihat aja di TV-TV malah yang nyanyi hadiahnya ratusan juta miliaran, sementara yang juara olimpiade 20 juta aja kagak misalnya. Oke. Baik, kasih plus. Satu lagi, ada lagi, Pak? Ada lagi? Oke, gimana? Silakan. Maaf, bisa diulangi Pak. Setelah melihat video tersebut, hal-hal apa saja yang bisa diambil? Ya, yang pertama ya, yang pasti jangan terlalu melihat perbedaan terlalu jauh antara minoritas dan mayoritas. Yang kedua, jangan ada saling cemooh. Yang ketiga, sama seperti Pak Maidin tadi sampaikan, yaitu harus optimis untuk kedepannya. Oke, kasih plus. Silakan Pak. Berangkat dari hasil penelitian UNDP 2008 bahwa SDM bangsa Indonesia itu masih di 110-111, masih kalah dengan Singapura, Malaysia dan Jepang. Oleh karena itu pemerintah sudah mengumpulkan dana 20% untuk pemberian SDM, sehingga dari waktu SDM kita semakin harus berubah. Sehingga tadi sudah ditanyakan bahwa juara dan sebagainya memang lebih baik. Terima kasih. Baik, nanti kita akan lanjutkan setelah materi selesai, kita diskusikan lebih lanjut. Jadi saya akan selesaikan sampai tuntas. Nanti kasih kesempatan lagi. Pesimisme yang disampaikan oleh tadi generasi-generasi muda memang tidak bisa dinafikan juga. Walaupun ada sisi lain, ada sisi optimisme. Coba kita lihat, apakah kita sudah menjadi warga negara yang baik? Bayangkan, narkoba, anak kecil pergaulannya seperti itu, tawuran, bertindak asusila, kemudian dibawa kedisiplinan kita, sampah seperti itu, kemudian di trotoar digunakan untuk pedagang kaki lima, zebra cross tidak beraturan. Lihat, inilah problem-problem yang membuat anak muda kemudian pesimis. Tetapi permasalahannya adalah kita hari ini berada di ruangan bela negara ini mencoba untuk menjadi agen of change, perubahan untuk persepsi-persepsi yang tidak benar. Inilah, coba Bapak lihat yang paling bawah. Ini apa yang di sini? Korupsi. Kemarin sudah kita diskusikan bahwa sekitar 40% pejabat publik terkena korupsi. Ini tentunya hal yang harus kita. Anggota DPR, terlepas disengaja atau tidak disengaja, faktanya pada saat di ruang paripurna sedang menyaksikan hal-hal yang seharusnya tidak disaksikan. Masalah lain, ya, tertidur, penyuapan, kemudian sampai ibu-ibu menggigit. Ini artinya ada yang salah. Dan kita di sini adalah bagian yang harus melakukan sebuah perubahan. Inilah potret hari ini. Walaupun memang di samping itu kita juga sebetulnya menorehkan banyak prestasi yang sudah tadi disampaikan dalam video-video. Itu hanya sebagian kecil. Banyak video prestasi-prestasi yang sekelas dunia yang kemudian belum kita ketahui. 15 menit kan ya Bu? Oke, dari masalah tersebut yang tadi banyak degradasi moral tadi, kira-kira ada solusi atau tidak? Jawabannya adalah next. Jawabannya adalah
Pahami dan lakukan hak dan kewajiban warga negara sebanyak mungkin. Oke, next. Sebelum kita memahami apa itu kewajiban kita pahami dulu negara itu apa. Sebetulnya banyak definisi yang luar biasa banyak, tetapi saya coba mengambil yang betul-betul singkat dan lebih mudah dipahami. Ini adalah definisi negara. Intinya adalah negara itu suatu organisasi masyarakat yang berfungsi untuk mengatur kehidupan bersama sehingga masyarakat satu sama lain dapat merasakan benefit atau manfaat dari kehadiran negara tersebut. Next. Unsur-unsurnya adalah, coba kita lihat wilayah, tentu kita punya wilayah. Rakyat itu kita sendiri yang harus menjalankan hak dan kewajibannya. Kemudian pemerintahan yang berdaulat kita sudah diakui, gitu ya. Kemudian pengakuan dari negara lain, itu pun sudah. Berikutnya, hak dan kewajiban negara. Inilah Bapak Ibu yang kemudian harus kita pahami. Kenapa harus kita pahami? Agar kita berpartisipasi dalam proses pembangunan. Kita berperan untuk mengontrol proses pembangunan. Karena tidak semua pejabat publik, tidak semua aparatur negara sesuai menjalankan hak dan kewajibannya. Oleh karena itu, partisipasi kita sebagai warga negara perlu memperbaiki diri dan perlu juga menjadi pengontrol terhadap jalannya sebuah pemerintahan. Ini aturan-aturan yang semua hak-hak dan kewajiban dari sebuah negara. Menciptakan peraturan atau regulasi, memonopoli sumber daya, kemudian mengatur ekonomi dan memaksa warga negara untuk taat pada hukum. Ini kewajiban warga negara melindungi, memajukan, mencerdaskan, gitu ya, kemudian menjamin kemerdekaan, menyelenggarakan pemerintahan, mengembangkan sistem jaminan sosial, memelihara hak pribadi miskin dan menyediakan fasilitas layanan publik yang baik. Next. Kemudian ini definisi dalam konteks saya lihat dari aspek undang-undang. Warga negara itu adalah anggota atau bangsa Indonesia yang asli dan bangsa lain yang disahkan oleh undang-undang. Klasifikasinya ada WNA dan ada WNI. Kemudian berikutnya adalah hak warga negara. Intinya adalah sesuatu hal yang harus didapatkan oleh warga negara itu sendiri. Intinya itu, hal-hal yang harus didapatkan oleh warga negara. Kewajibannya adalah, kalau kita lihat di sini, semua hal yang diatur dan diwajibkan itu harus dilaksanakan oleh warga negara. Apa saja poinnya? Next. Hak dan kewajiban warga negara. Nomor 1, kehidupan yang layak, mempertahankan kehidupan, membentuk keluarga dan seterusnya sampai jaminan sosial, hak pribadi, memperoleh informasi, berserikat dan lain sebagainya. Kita nanti bisa diskusikan di sesi diskusi. Kemudian kewajibannya adalah membayar pajak, menghormati hak asasi, menjunjung hukum, tunduk pada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang, dan wajib mengikuti pendidikan yang sudah diatur oleh pemerintah. Tadi berbagai permasalahan dan problem sosial yang sudah kita lihat, ini adalah bagian dari tidak sesuainya antara kewajiban dan hak. Boleh nggak berjalan di trotoar menggunakan motor? Tidak. Itu tidak boleh tentunya. Gitu ya. Itu adalah untuk pejalan kaki. Faktanya adalah itu diterobos saja. Inilah hal yang ini. Kuncinya adalah next. Harus punya karakter aku Indonesia. Secara konstitusional ada dua hal yang harus kita pelajari dan kita pahami. Yang pertama adalah karakter bertanggung jawab, yang kedua adalah mandiri. Mandiri esensinya adalah bagaimana kita mampu berdiri sendiri, berdikari, ya, baik itu dari aspek politik, ekonomi dan kebudayaan. Intinya itu esensinya dari apa yang saya sampaikan. Kalau bertanggung jawab adalah kita harus memiliki tanggung jawab, kemudian kritis, kemudian mempunyai rasionalitas, kemudian adil dan jujur. Bagaimana kita ikut serta dalam mengimplementasikan peraturan perundangan. Itu adalah bagian dari integritas kita sebagai warga negara. Next. Ini hal yang harus kita perhatikan yang disampaikan Bung Karno pada pidato HUT Proklamasi 1941. Kita belum hidup dalam sinar bulan purnama. Kita masih hidup di masa Pancaloka. Tetaplah bersemangat, elang Raja Wali Soekarno. Kasih plus untuk kami Pak. Terima kasih Bapak Ibu pimpinan sudah menyaksikan dan waktunya memang 20 menit ternyata sudah habis. Terima kasih, silakan kita masuk pada sesi tanya jawab. Silakan.
Mungkin ada yang ingin berdiskusi, silakan. Saya mau tanya dong. Boleh. Yang mana? Ibu dulu. Tadi kan Bapak bilang kita harus mengerti kewajiban kita. Bagaimana caranya supaya kita bisa tetap menjalankan kewajiban itu sebaik-baiknya sebagai warga negara? Oke. Kita next ke hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban, poin yang bawah lagi. Bawah lagi. Bawah lagi. Ya, kenapa kemudian saya mengacu di sini? Ini adalah hal yang sudah diamanatkan oleh undang-undang. Artinya asumsi yang nanti kita sampaikan adalah argumentasi-argumentasi yang sudah dilandasi peraturan perundangan, bukan asumsi pribadi. Di sini sudah dijelaskan bagaimana kemudian kita memahami antara hak dan kewajiban gitu ya. Yang pertama adalah jelas melalui proses pendidikan karakter, baik secara formal maupun informal. Secara formal tentu dapat diikuti mulai dari SD, bahkan dari usia dini sampai level perguruan tinggi. Semua diajarkan terkait boleh dan tidak boleh. Aspek moralitas itu diajarkan secara formal. Tetapi dalam aspek informal, kemudian kita lah seorang orang tua, seorang kakak, seorang teman, bagaimana kita saling mengingatkan. Khususnya ini peran orang tua sebetulnya, Pak. Kenapa? Tadi kita lihat contoh, ada anak SD sudah menggunakan minuman keras, merokok. Ada anak siswa sekolah, mohon maaf, melakukan tindakan asusila dan diketahui publik. Itu sebetulnya hal-hal yang tidak boleh. Benar nggak sebetulnya? Benar, cuma belum waktunya dan bukan pada tempatnya. Jadi menurut saya adalah pendidikan formal dan informal menjadi penting, tentunya terintegrasi dengan pendidikan karakter dan moral sesuai dengan ajaran agama masing-masing. Tidak ada satupun aturan pemerintahan yang mengajarkan terkait hal dulu. Tidak ada satupun agama yang mengajarkan bagaimana kita harus berbuat dulu. Tidak ada. Saya percaya tidak ada agama, tidak ada ajaran negara yang mengajarkan hal yang tidak baik. Mungkin jawaban saya itu mungkin ada tambahan, silakan kalau ada pertanyaan lain dipersilakan. Silakan Bapak. Terima kasih. Ya. Saya dari mahasiswa antropologi. Ya Pak. Tanya terkait dengan hak dan kewajiban. Berarti di situ ada dua pihak yang punya kepentingan. Satu sisi warga negara, satu sisi pemerintah. Betul. Di mana warga negara memiliki hak dan kewajiban. Tentunya juga dari pihak pemerintah ada kewajiban dan hak. Nah, terkait dengan itu, dalam praktek yang ada di lapangan seringkali masyarakat masih banyak yang belum membayar pajak. Dan juga beberapa hal tertentu ada hak-haknya yang belum dia terima. Kalau seandainya berarti apa yang menjadi haknya warga negara itu belum terpenuhi sebagai layak dan nah ini gimana permasalahannya sehingga bisa terjadi seperti itu. Baik, terima kasih Bapak sudah bertanya. Pak Atanso, saya akan menyampaikan menurut saya begini. Taruh jendela dulu, sudah tinggalkan. Oke, bentar ya, Pak Eri, bentar ya, lagi main. Ya, nanti Pak Eri. Ya lanjut. Baik, kami lanjutkan. Tadi terjadi case atau kasus-kasus di mana warga negara kemudian tidak tepat dalam membayar pajak misalnya. Ketika kita identifikasi, ada hal yang sebetulnya berpotensi kenapa demikian. Yang pertama adalah mungkin saja warga negara memang tidak taat akan peraturan. Itu satu, kemungkinan negatifnya. Kemungkinan yang positif yang perlu kita pikirkan adalah mungkin saja sebetulnya kesadaran itu ada, tetapi belum tersosialisasikan. Artinya adalah ini kita harus identifikasi, pemerintah harus mengidentifikasi. Yang pertama adalah dengan sosialisasi. Bisa lanjutkan? Lanjut, tinggal 2 menit lagi. 2 menit, ya, lanjut. Yang pertama adalah penekanan pada aspek sosialisasi. Sosialisasi adalah menjadi kewajiban negara menjelaskan kepada publik apa yang seharusnya dilakukan oleh warga negara. Salah satunya pajak. Yang kedua adalah memberikan argumentasi dan argumentasi bahwa fasilitas-fasilitas publik yang hari ini kita nikmati adalah bersumber dari pajak. Kan begitu. Dan sampai hari ini saya mengapresiasi kepada pemerintah banyak iklan-iklan layanan masyarakat kemudian memberikan edukasi. Misalnya ada anak sekolah dengan orang tuanya, Pak kok bisa naik jembatan dan lain sebagainya, itu karena pajak, itu baik. Tetapi yang kedua adalah ketika misalkan perusahaan yang tentunya sudah besar,
lawyer sendiri, Habis. sudah mempunyai lawyer sendiri, tetapi tidak taat terhadap pajak, maka Jamin harus aja ya. jelas hukumnya. Bagi perusahaan yang sudah jelas, ada lawyernya, sudah tahu hukum dan aturan pajak, tidak membayar, tentu harus ada punishment. Demikian. Terima kasih Bapak Ibu. Sebelum saya tutup, saya ingin mengingatkan kembali jati diri kita sebagai kader negara. Siapa kita?